Assalamualaikum, halo sahabat properti. Di video ini kita review satu desain rumah dari Kang Opik Desain yang menarik. Fasadnya sederhana, tapi menawan. Layout rumahnya optimal. Sehingga dengan luas lahan hanya 6 kali 13 meter, rumah ini punya 3 bedrooms, inner garden, dan lain-lain. Banyak inspirasi untuk Anda, tonton terus videonya sampai habis. Sedang cari rumah di Depok dan sekitarnya? Ini rumah tipe 3660. Lokasi Cilangkap, Depok, dekat Tol Cimanggis dan Raya Bogor. Harga 380 jutaan. Cek link di deskripsi. Ini adalah penampakan desain fasadnya. Desainnya sederhana, tapi punya estetika tersendiri. Fasadnya menerapkan warna-warna tren saat ini, yaitu putih, abu-abu, dan hitam, dengan aksen warna coklat di sisi kanan. Di sudut kanan depan, masih disisakan space untuk penghijauan dan penyerapan air ke tanah. Di sisi kiri ada space untuk carport. Di depan teras disisakan space untuk motorport. Nampak di sini ada 2 pilar beton yang menyangga atap teras. Fasad depan punya banyak bukaan jendela lebar di bagian tengah dan atas. Di sudut kanan diberi kisi-kisi kayu, di finishing cat dark brown sebagai pemanis. Area teras hanya 1 kali 3 meter, tapi cukup untuk area transisi. Dinding sisi kiri diberi batu alam tempel sebagai aksen. Kemudian diberi coating, agar tahan lama dan nampak basah. Di atasnya, nampak ada bukaan jendela lebar. Ini adalah jendela kamar atas. Nanti kita lihat dari dekat. Atap area teras dari dah beton. Bentuk atap horizontalnya dimaksudkan untuk estetika fasad. Atap bangunan utamanya sendiri model atap pelana, dari genteng aspal bitumen. Sedangkan atap bagian belakang kembali digunakan dah beton. Nampak di tengahnya, ada area terbuka. Ini adalah untuk inner garden dalam rumah. Sekarang, kita kembali lagi ke area depan. Cukup untuk review eksterior rumah, kita masuk untuk melihat interior rumahnya. Sebelum masuk, kita pelajari denah layout rumahnya. Rumah ini berdiri di atas lahan 6 kali 13 meter. Lantai 1 ada public dan service area. 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Di lantai 2 ada area living room, serta 1 kamar tidur. Memasuki rumah, area pertama yang kita jumpai adalah ruang tamu. Ruangannya cukup luas, berukuran 3 kali 3,5 meter. Di sini ada sofa 3-seater dan coffee table. Dindingnya diberi dekorasi berupa lukisan-lukisan. Ruang tamu ini independen, terpisah dari living room. Ruang tamu punya jendela yang cukup lebar, membuat ruangan ini jadi cukup terang. Nampak dari sini ada tangga spiral ke atas, ke area lantai 2. Di belakangnya ada inner garden. Ruang tamu dipisah oleh partisi dengan kaca buram dengan ruangan lain. Tidak digunakan partisi solid, agar sinar matahari bisa memasuk sampai ke area tengah rumah. Berikutnya adalah area dapur. Areanya cukup luas. Kitchen setnya berlayout linear segaris sepanjang 3 meter.
Di tengah ruangan ada tangga spiral dari besi ke lantai atas. Model tangga ini dipilih agar tak banyak makan tempat dan juga praktis. Sisi belakang dimanfaatkan sebagai inner garden. Atapnya terbuka, diberi jeruji besi. Ini membuat sinar matahari dan udara segar dari luar bisa masuk ke area belakang ini. Di sisi kiri rumah, nampak ada 3 buah pintu. Kita ke pintu yang di tengah. Ini adalah kamar mandi. Tidak luas, tapi muat kloset duduk dan shower. Dindingnya diberi batu alam tempel, untuk menahan cipratan air serta agar terkesan alami. Selanjutnya, kita menuju pintu berikutnya. Ini adalah kamar yang pertama. Kamar anak. Ada ranjang single bed, bedside table, dan lemari pakaian. Backdropnya dari keramik warna coklat. Kamar ini mendapat pencahayaan dari jendela besar pada fasad depan. Kita beralih ke ruangan berikutnya, berada di pintu belakang. Ini kamar yang kedua, master bedroom. Berukuran 2,5 kali 2,5 meter. Mengingat ruangan tidak besar, di sini tak diberi banyak dekorasi. Di sini masih bisa muat 1 ranjang queen size dan 1 lemari. Kamar ini punya 1 jendela kecil, yang mengarah ke inner garden. Sekarang, ayo kita lanjutkan ke area berikutnya. Ke lantai 2. Untuk ke lantai atas, kita melewati tangga spiral ini. Dibuat dari besi hollow, dengan step-step dari pelat besi. Kita sampai di lantai 2. Lantai ini tidak tinggi, hanya sekitar 2,5 meter. Sengaja dibuat tidak tinggi, agar tak perlu atap yang lebih tinggi agar ada space untuk lantai 2. Ada sedikit space di sini. Dimanfaatkan untuk ruang nonton televisi. Ada televisi, kursi, dan karpet. Struktur bangunan yang menonjol, dimanfaatkan untuk menyimpan pajangan. Agar tak makan tempat, kursinya bisa dihilangkan saja. Kita menuju ke area terakhir, yaitu kamar ketiga. Kamar anak. Letaknya di fasad depan, tepat di bawah atap. Ada ranjang single bed dan lemari pakaian. Kamar ini punya jendela lebar, yang menghadap ke arah depan. Ini adalah beberapa keunggulan desain rumahnya. Fasadnya sederhana, tak banyak permainan warna dan ornamen. Tapi tetap nampak menawan dan estetik. Layout ruangan optimal. Meski lahan hanya 6 kali 13 meter, tapi rumahnya bisa punya 3 bedrooms, inner garden, ruang tamu, dan living room. Ruang tamu independen, terpisah dengan living room, dan cukup terisolir dari area kamar tidur.
Ini menjadikan privasi yang lebih baik bagi penghuni. Rumah punya inner garden, dengan atap terbuka. Area ini menjadi jalan masuk bagi udara segar dan cahaya matahari dari luar. Tiap kamar punya jendela, baik menghadap ke arah depan rumah, maupun ke arah inner garden. Ini menjadikan kamar punya pencahayaan dan sirkulasi udara yang baik. Itu tadi review desain rumah dari Kang Opik Desain kali ini. Bagaimana pendapat rekan-rekan dengan desain rumahnya? Apakah ini desain favorit Anda? Silahkan tulis di kolom komentar, dan share videonya agar menginspirasi yang lain.